Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatal akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diperkenankan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali melanjutkan bahasan kajian rutin kita pada hari Sabtu ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan bahasan al-aqidah yang kita bacakan dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Baik, masih dalam bahasan ru'yatullah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Dan masalah ini pernah kita sebutkan dan tidak kita ragu lagi akan kebenaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab ini, yaitu mereka Ahlussunnah wal Jamaah, aqidatus salaf, meyakini seyakin-yakinnya berdasarkan nas Al-Quran dan sunnah as-sahihah al-mutawatirah, yang mutawatir, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, dan confirm mereka akan melihatnya nanti di surga. Kemudian juga akan melihatnya di Arasat yaumul qiyamah, yaitu ketika mereka menunggu al-hisab nanti di al-mahsyar. Kemudian dalil-dalil yang ada yang pernah kita sebutkan dalam hal ini Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi, surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 di situ, dan ini pernah kita jelaskan sisi pendalilannya. Kemudian juga hadis-hadis Nabi SAW yang banyak dan kita sebutkan mencapai derajat mutawatirah, di mana lebih daripada 30 sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan tentang ru'yatullah bagi kaum mukminin pada hari kiamat atau pada hari akhirat kelak. Baik. Kemudian kita lanjut keterangan yang disebutkan oleh penulis, yakni Al-Imam At-Tahawi di sini. Tentu kita ulangi di situ, dilihat terjemahnya poin 35, dan ini pernah kita bahas tapi kita baca karena akan berkaitan dengan 36 kemudian 37 sampai 38. Beliau sebutkan di sini ar-ru'ya, yaitu melihat Allah di akhirat, benar adanya bagi penduduk surga. Nah, jadi sesuai dengan dalil yang ada tadi kita sebutkan surah Al-Qiyamah, kemudian surah Yunus, dan juga tadi kita sebutkan hadis yang mutawatirah. Tanpa meliputi dan membagaimanakannya. Dan ini salah satu di antara penyakit-penyakit dalam bab asma wa sifat, yaitu membagaimanakan, memisalkan, mentakwil dan seterusnya daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rabb kita dalam firman-Nya surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Dan tafsirannya adalah sebagaimana yang Allah kehendaki dan ketahui. Dan ini sejalan dengan kesepakatan aqidatus salaf, ulama salaf dalam hal ini, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah yang sebelumnya kita imani. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Setiap hadis sahih dari Rasulullah SAW tentang hal itu adalah sebagaimana yang beliau sabdakan dan maknanya sebagaimana yang beliau kehendaki. Yakni kita serahkan sepenuhnya maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita imani. Kita serahkan semuanya. Kita tidak boleh masuk ke dalam permasalahan itu dengan mentakwilnya, menggunakan akal-akal kita, dan tidak pula mereka-reka, yakni mengandai-andai, menggunakan hawa nafsu kita. Sesungguhnya tidak ada yang selamat dalam agamanya kecuali orang yang pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Ini pasrah kepada Allah dan Rasulnya, itu menyerahkan sepenuhnya, beriman pada nas Al-Quran maupun sunnah, dan mengembalikan ilmu yang belum jelas baginya kepada yang mengetahuinya. Ini kepada para ulama, kita tanyakan mereka, kita rujuk kepada pemahaman salaf melalui riwayat-riwayat yang ada dalam kitab-kitab yang mu'tabar.
Nah, kemudian setelah itu beliau sebutkan sebagai penegasan poin yang ini, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala, dan untuk lebih fokusnya kita menyimak bersama. Nah, poin 36, 37, 38 dari kitab terjemahan ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-alama Hujjatul Islam Abu Ja'far al-Waraq at-Tahawi bi Misri qala wala tathbutu qadamul islami illa ala zahri taslimi wal istislam. Faman rama ilma ma huzira anhu ilmuhu wa lam yaqna bi taslimi fahmu ajabahu maramuhu an khalisit tauhid wa safi al-ma'rifah wa sahihil iman ويتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا. Berkata Al-Alamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Waraq At-Tahawi, tidak sabit, yakni tetap secara benar keislaman seseorang kecuali di atas taslim, berserah diri, dan istislam, yakni tunduk. Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang tidak diperlihatkan ilmu tentangnya dan tidak puas dengan menyerahkan pemahamannya, dia akan terhalangi oleh keinginan tersebut dari kemurnian tauhid, kejernihan makrifat, yakni mengenal Allah, dan kebenaran iman. Dia akan ragu-ragu antara kekufuran dan keimanan, antara membenarkan dan mendustakan, antara menetapkan dan mengingkari. Dan dia akan selalu was-was, kehilangan arah dan ragu-ragu. Bukan sebagai seorang mukmin yang membenarkan, juga bukan seorang yang mengingkari atau yang mendustakan. nah terus sampai poin 38. Wala yasihul iman birru'yati li ahli daris salam liman i'tibaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin idh kana ta'wilu ru'yati wa ta'wilu kulli ma'nan udhafu ila rububiyyati bitarki ta'wil wa luzum at-taslim wa alaihi dinul muslimin wa man lam yatawaqqa an-nafyi wat tashbih zalla wa lam yusibit tanzih fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Tidak sah keimanan ar-ru'yah, yakni melihat Allah, bagi penghuni Darussalam, yakni syurga. Bagi orang yang suka mengibaratkan dengan sangkaan dan mentakwilnya dengan akalnya, kerana mentakwilkan ru'yah dan semua makna yang disandarkan kepada rububiyah Allah adalah dengan meninggalkan takwil dan berpegang sikap berserah diri. Berdasarkan itulah agama kaum muslimin. Dan barang siapa yang tidak menjauhi sikap menafikan dan tasbih, yang menyerupakan dengan makhluk, dia akan tergelincir dan tidak akan benar dalam menyucikan Allah. Kerana sesungguhnya Allah yang maha tinggi lagi maha mulia menyandang sifat-sifat keesaan. Allah tersifati dengan sifat tak tertandingi. Tidak seorang pun dari hambanya yang menyamai sifat-sifat tersebut. Nah, terus terakhir 38. Wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatus sittu kasairil mubtada'ati. Allah maha tinggi, yakni tidak dibatasi oleh batas-batas dan ujung akhir, dan tidak membutuhkan bahagian-bahagian, anggota-anggota maupun perangkat-perangkat. Allah tidak dilingkupi oleh 6 penjuru arah sebagaimana semua makhluknya. Baik, itu yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala berkaitan dengan kelanjutan, atau boleh kita sebutkan sebagai penegasan beliau tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bagaimana bersikap, kemudian bagaimana akibat daripada orang-orang yang tidak menerima, orang-orang yang tidak sejalan dengan manhaj salaf dalam berakidah seperti ini. Sehingga beliau sebutkan di sini, kalau kita lihat apa yang beliau sebutkan, poin yang ke-36, wala tathbutu qadamul Islam
illa ala dhahri taslim wal istislam. Dan ini adalah kaidah yang sangat-sangat penting bagi kita agar kita yakni selalu mengingatnya bagaimana seorang itu kokoh di dalam Islamnya, dalam fondasinya, dalam fondasi beragama. Salah satunya adalah seperti ini. Kata beliau, tidak sabit, yakni wala tathbut qadamul Islam. Yani tidak sabit, yang tidak kokoh. Tidak kokoh, artinya qadam yaitu kaki. Itu dalam bahasa Arabnya kaki, tapi diterjemah di sini tidak sabit, tetap secara benar keislaman seorang. Artinya tidak kokoh fondasi agama Islamnya seorang. Nah, dari sisi pemahamannya, dari sisi keimanannya, begitu maksudnya. Nah, kecuali di atas taslim, berserah diri, dan istislam, tunduk. Nah, kecuali di atas taslim, berserah diri, dan istislam, tunduk. Dan taslim, kemudian istislam, berserah diri, ini adalah merupakan hakikat daripada Islam itu sendiri. Karena hakikat daripada Islam adalah al-istislamu lillah wal inqiyadu lahu bitta'ati, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Al-Usul Ats-Tsalatsah. Islam itu adalah al-istislam lillah, berserah diri kepada Allah, wal inqiyad wa ta'ah, tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa kita disebut Islam, karena itu ada kepatuhan, ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan fondasi daripada agama Islam itu sendiri. Nah, kalau fondasi ini tidak kokoh, maka tentu agama seorang akan goyah, akan mudah hancur, akan mudah roboh, dan naudzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu salah satu fondasinya adalah akidah seperti ini. Jadi kalau akidahnya tidak dibangun dengan fondasi yang kuat, mentakwillah, kemudian mentashbihlah, menta'til, mengingkari, dan seterusnya dengan alasan-alasan kalam, dengan alasan-alasan akal-akal, prasangka, dan seterusnya sebagaimana tadi disebutkan, ya tentu ini adalah bentuk daripada goyahnya fondasi, kaki, pijakan seorang dalam beragama, yang menunjukkan tidak adanya taslim, berserah diri, tidak adanya istislam, menyerah, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Islam itu adalah al-istislamu lillah wal inqiyad lahu bitta'ati, dan mengikuti tentunya sunnah-sunnah Nabi SAW sebagai konsekuensi daripada berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau akal kita belum tunduk, hawa nafsu kita belum tunduk, perasaan kita belum tunduk, belum kita serahkan sepenuhnya dalam kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beragama, maknanya tentu sekali lagi fondasi pijakan kaki kita belum kokoh. Belum kokoh. Jadi boleh dicek, bisa dicek. Kalau ada di antara kita yang masih belum menerima syariat Islam, baik itu dari segi akidahnya, dari segi ibadahnya, dari segi muamalahnya. Kalau ada di antara kita yang masih ragu-ragu, kemudian masih tidak mau menerima ajaran-ajaran Rasulullah SAW karena alasan-alasan tertentu, baik pribadi, lingkungan, dan seterusnya, berarti istislam kita belum sempurna. Berserah diri dan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi kita sebutkan, itulah makna hakikat daripada Islam, hakikat daripada seorang muslim, maka sudah dipastikan tidak sabit, tidak kokoh qadamnya, tidak kokoh pijakan kakinya di atas Islam. Nah, jadi kita belajar agama, kita mendengarkan taujihat, ilmu-ilmu, kemudian bertanya, membaca, dan seterusnya, itu semua adalah dalam rangka untuk mengokohkan fondasi kita, mengokohkan fondasi agama kita, yaitu terutama dalam bab akidah, terutama sekali lagi dalam bab akidah, karena akidah ini adalah murni daripada keimanan, istislam, dan seterusnya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala di sini, setelah beliau sebutkan wala tathbutu qadamul Islam illa ala dhahri taslim wal istislam, faman rama alima ma hudhira anhu ilmu wa lam yaqna bit taslim fahmu hajabahu muramuhu an khalis at-tauhid wa safi al-ma'rifah wa sahih al-iman fa yatadhabdhabu bainal kufri wal iman wat tasdiq wat takdzib wal iqrar wal inkar
muwaswisan ta'ihan syakkan la mu'minan musaddiqan wala jahidan mukadziba. Ini kata beliau rahimahullahu taala. Ini sebagai konsekuensi tentunya. Konsekuensi dari ketidakkokohan fondasi seseorang dalam beragama, terutama dalam akidah. Ingat, akidah ini adalah usul, fondasi. Jadi kalau fondasinya rapuh, goyah, dan seterusnya, maka akibatnya apa? Seperti yang beliau sebutkan di sini. Barang siapa yang menginginkan sesuatu yang tidak diperlihatkan ilmu tentangnya dan tidak puas dengan menyerahkan pemahamannya, dia akan terhalangi oleh keinginan tersebut dari kemurnian tauhid, kejernihan ma'rifat, yakni mengenal Allah, dan kebenaran iman. Nah, ini. Jadi berlaku pada orang-orang seperti ini, pepatah yang mengatakan man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Dan siapa yang isti'jal, tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka akibatnya dia tidak akan mendapatkannya. Maka akibatnya dia tidak akan mendapatkannya karena tergesa-gesa mendapatkan suatu yang belum saatnya untuk didapatkan. Jadi makan makanan belum masak, tergesa-gesa makan, ya, akibatnya tidak merasa kelezatannya dan seterusnya. Begitu juga dengan hal seperti ini. Merasa ingin, gitu, sehingga akibatnya mereka tidak akan mendapatkan kemurnian tauhid, kejernihan ma'rifah, dan kebenaran iman. Karena rasa ingin tahunya berlebihan. Nah, rasa ingin tahu berlebihan dalam hal ini dalam bab akidah, lebih khusus lagi dalam bab asma wa sifat, ini menyebabkan penyimpangan, baik penyimpangan yang ekstrim maupun penyimpangannya kelihatannya tidak ekstrim tapi padahal itu adalah ekstrim. Ini penyimpangan yang pertama adalah karena keinginannya lebih tamak, ya, keinginan yang lebih untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, jadi dia mentasbih gitu. Masuk ke dalam penyakit namanya tasbih ekstrim. Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian membagaimanakan Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat keinginan yang berlebih untuk mengetahui. Jadi ketika dia membaca sifat Allah arsh, istiwa contohnya, istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Gimana? Jadi keinginannya terlalu berlebih sehingga muncul penyakit yang pertama yang ekstrim, yaitu mentasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mentasbih istiwanya Allah seperti sekarang dia duduk dan seterusnya, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua juga tidak kalah bahayanya karena terlalu ada pada dirinya takut, ya, keinginannya berlebih, akibatnya takut ke dalam hal-hal yang dianggapnya mentasbih. Nah, sehingga masuk ke dalam takwil, masuk ke dalam penyakit takwil, yakni memaknakan makna lain daripada hakikatnya. Makna lain daripada hakikatnya dengan hujah kalau menetapkan nanti akan mentasbih, akan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tapi pada hakikatnya ini adalah ekstrim juga karena secara tidak langsung, sadar maupun tidak sadar, orang ini jatuh ke dalam ta'til, yaitu mengingkari. Nah, jadi akibat keinginan-keinginan seperti yang disebut di sini, orang siapa yang menginginkan sesuatu yang tidak diperlihatkan ilmunya, itu keinginan berlebihan, itu boleh memasukkan orang ke dalam jurang tasbih, kemudian jurang takwil. Ya, jurang tasbih dan jurang takwil. Ya, tentu yang terbaik dalam hal ini adalah aqidatus salaf, manhaj salaf dalam berakidah. Dalam berakidah, yakni pengetahuan, keinginan yang berlebih, keinginan untuk mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu kita pendam, artinya kita tidak ikuti. Dan itu salah satu tips yang diberikan oleh para ulama kita bagaimana agar kita selamat dari kesalahan-kesalahan dalam bab asma wa sifat. Yaitu kita imani yang pertama, yang kedua kita hilangkan semua tamak, keinginan untuk mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah kita baca, lalu kita imani, dah kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa
mengikuti perasaan-perasaan ingin tahu dan seterusnya. Bagaimana Allah istiwa, bagaimana tangan Allah, bagaimana dan bagaimana, itu semua akibat keinginan yang berlebihan, keinginan untuk mengetahui hal-hal yang tidak patut untuk diketahui. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, dan kebenaran iman dia akan ragu-ragu. Nah, ini akibat selanjutnya juga, akibat dari orang-orang yang mengikuti perasaannya, mengikuti keinginannya. Dia akan ragu-ragu antara kekufuran dan keimanan, antara membenarkan dan mendustakan, antara menetapkan dan mengingkari. Nah, dia akan selalu was-was, ragu-ragu, kehilangan arah dan ragu-ragu, bukan sebagai seorang mukmin yang membenarkan, juga bukan seorang yang mengingkari atau mendustakan. Jadi dia tengah-tengah, ngambang istilahnya, ngambang. Dan ini fakta ini yang kita temui bersama kalau kita baca sejarah ahlu kalam, ya, ahlu kalam yang tobat, ya, misalnya Al-Imam Fakhrur Razi, kemudian Al-Imam Al-Ghazali, semua mereka kebingungan. Ya, mereka kebingungan persis seperti yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi di sini. Was-was, kehilangan arah, ragu-ragu dan seterusnya. Akhirnya waktunya habis di situ. Yang mana waktu yang seandainya waktu itu dipergunakan untuk betul-betul menuntut ilmu yang pasti begitu ya, dengan manhaj yang sahih, maka tentu ilmunya sangat banyak sekali. Dan itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala terkenal cerdas, ya, terkenal pandainya. Namun karena di awal-awal beliau menyibukkan diri dengan ilmu kalam yang fokus kepada akal, pemahaman akal semata, maka tentu karya-karya beliau ya masih kurang daripada kalau kita lihat karya-karya ulama-ulama sebelumnya. Kalau tidak, ya beliau ini terhitung cerdas. Begitu juga Al-Imam Fakhrur Razi. Nah, mereka bertaubat setelah mereka mengetahui hakikat daripada ilmu kalam, ya, ilmu kalam, dan ma'ruf ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala kaitannya hukumannya dengan hukumannya kepada orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, yaitu dicambuk dengan pelepah kurma. Dan berkaitan dengan dhammul kalam, tercelanya ilmu kalam ini banyak tentunya daripada para ulama. Nah, yang dimaksud di sini bahwa seorang itu hendaknya benar-benar taslim, benar-benar berserah diri kepada nas Al-Quran maupun Sunnah. Dan dalam bab ini, dalam bab akidah, sebagaimana kita fahami bersama, tidak boleh mengedepankan, mengutamakan akal. Kenapa? Karena itu semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam bab asma wa sifat tidak ada yang lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Allah itu sendiri. Nah, kemudian yang dipilihnya daripada makhluk yaitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini jelas. Ini apa yang disebut oleh Imam At-Tahawi sebagai akibat daripada orang yang tidak berserah diri, sebagai akibat daripada tidak kokohnya pijakan kaki dalam beragama, dalam berakidah seperti ini, maka bersiap-siaplah. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua dari penyakit-penyakit akidah seperti ini sehingga kita terjauh dari goyahnya pijakan kita dalam beragama, baik di sisi akidah, ibadah dan juga muamalah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, poin yang ke-37, wala yasihul iman birru'yati li ahli daril islam lima i'tabaraha minhum biwahmin aw ta'awwalaha bifahmin idza kana ta'wilur ru'yati wa ta'wil kullu ma'nan yudhaf ila rububiyyah bitarkit ta'wil wa luzumut taslim wa alaihi dinul muslimin wa man lam yatawaqqa an-nafy wat tashbih zalla wa lam yusib at-tanzih fa inna rabbana jalla wa ala mawsufun bi sifatil wahdaniyah man'utun bi nu'util fardaniyah laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Nah, kembali beliau tegaskan di sini, tidak sah keimanan ar-ru'yah, itu melihat Allah bagi penghuni Darussalam, yakni surga,
bagi orang yang suka mengibaratkan dengan sangkaan atau mentakwilnya dengan akalnya, karena mentakwilkan ru'yah dan semua makna yang disandarkan kepada rububiyah, Allah adalah dengan meninggalkan takwil dan berpegang sikap berserah diri, berdasarkan itulah agama kaum muslimin. Nah, kembali beliau sebutkan dan tegaskan berkaitan dengan ru'yah. Berarti ini sangat-sangat penting bagi kita, bagi Ahlus Sunnah Jamaah, mengetahui hakikat daripada ru'yah ini. Jadi apabila kita masih mentakwilnya, apabila kita masih ragu-ragu dan seterusnya, beliau sebutkan tidak sah keimanan ar-ru'yah. Maknanya keimanan kita walaupun kita klaim diri kita mengimani ru'yatullah, tapi masih dengan takwil lah, masih dengan tasbih, naudzubillah, masih ragu-ragu, berarti itu tidak sah. Kalau dia tidak sah, berarti tidak masuk ke dalam kaum muslimin yang betul-betul murni akidah tauhid keimanannya. Ya contoh yang pernah kita sebutkan kaitannya dengan akidah Mu'tazilah dalam hal ini. Kenapa mereka menolak ru'yatullah? Karena anggapannya apabila kita menetapkan ru'yatullah, menetapkan Allah itu akan dilihat nanti pada hari kiamat, berarti kita mentasbih Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, yang mana makhluknya ini bisa dilihat. Jadi kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah seperti makhluknya. Berarti kalau kita sebutkan Allah seperti makhluknya, berarti kita tasbih, dan itu tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Nah, berarti seperti ini tidak sah. Tidak sah juga seperti halnya Asy'ariyah, Maturidiyah, di mana mereka menyebutkan Allah itu dilihat pada hari kiamat, ya, tapi tidak pada jihah. Nah, nanti kita akan sebutkan tidak dilihat pada arah tertentu. Nah, ini tentu tidak masuk akal. Jadi kalau Allah itu tidak dilihat dari arah, terus bagaimana cara melihatnya? Nggak ada yang menyebutkan penglihatan hati, penglihatan basiroh dan seterusnya. Itu semua termasuk daripada apa yang dimaksud oleh Al-Imam At-Tahawi, tidak sah keimanan terhadap ru'yah. Maknanya tidak sahih. Nah, gitu. Baik yang mengikuti mazhab Mu'tazilah atau sebelumnya Jahmiyah, atau yang terkesan halus tapi pada hakikatnya kasar, yaitu Asy'ariyah, Maturidiyah yang pernah kita sebutkan. Semuanya itu tidak sah. Itu yang dimaksud. Tidak sah keimanan ar-ru'yah, melihat Allah, bagi penghuni Darussalam, yaitu penghuni surga, bagi orang yang suka mengibaratkan dengan sangkaan atau takwilnya dengan akalnya. Ini semua masuk tadi. Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ahli kalam, filsafat dan seterusnya masuk. Karena mentakwilkan ru'yah dan semua makna yang disandarkan kepada rububiyah Allah adalah dengan meninggalkan takwil dan berpegang, yaitu bersikap berserah diri. Nah, ini yang sahih. Nah, ini yang sahih, meninggalkan takwil, berpegang teguh, berserah diri. Nah, berdasarkan itulah agama kaum muslimin. Itulah dia, yakni pijakan yang kokoh. Pijakan yang kokoh adalah istislam sebagaimana tadi kita sebutkan, tanpa takwil dan seterusnya. Dan barang siapa yang tidak menjauhi sikap menafikan dan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, dia akan tergelincir dan tidak akan benar dalam mensucikan Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Mulia, menyandang sifat-sifat keesaan. Allah tersifati dengan sifat tak tertandingi. Tidak seorang pun dari hambanya yang menyamai sifat-sifat tersebut. Nah, ini kalau kita baca terjemah tidak ada masalah ya terjemahnya. Jadi kita pahami sebagaimana penjelasan di awal tadi, bahwasanya kita harus menjauhi sikap-sikap menafikan, yaitu tidak menerima, mengingkari sifat Allah. Terus juga menjauhi sifat tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk yang jelas. Dia akan tergelincir, dan barang siapa yang tidak menjauhi. Jadi barang siapa yang tidak menjauhinya, maka akan tergelincir. Seperti yang tadi kita sebutkan pada poin yang ke-36. Akibatnya ragu-ragu, kemudian tidak murni tauhidnya, tidak jernih makrifatnya, tidak benar keimanannya, dan seterusnya. Tergelincir. Dan tidak akan benar dalam mensucikan Allah. Bagaimana benar mensucikan Allah kalau dia masih mentakwil? Berarti kalau orang-orang yang masih suka mentakwil, masih suka tidak puas dengan penjelasan ulama salaf, tidak puas dengan akidah sahabat dalam hal ini,
akidah tabi'in yang dinukilkan dari sahabat Nabi SAW, apabila tidak puas, maka ini yang dimaksud dengan tergelincir. Kemudian tidak akan benar dalam mensucikan Allah. Karena orang-orang seperti itu, mau sadar maupun tidak sadar, mereka mengatakan dirinya lebih mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala daripada Allah itu sendiri. Karena masih tidak puas dari apa yang dinukilkan dari sahabat, tidak puas dari apa yang dinukilkan daripada ulama-ulama salaf terdahulu, daripada tabi'in dan tabi'in. Sehingga mereka mengatakan dirinya sebagai orang yang lebih mengetahui tentang Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang pernah kita singgung berkaitan dengan ucapan mereka. Berkaitan dengan salaf, itu salaf dan khalaf. Nah, kita sebutkan ini, salaf dan khalaf. Salaf itu adalah aslam. Adapun khalaf itu a'lam wa ahkam. Pernah kita sebutkan. Salaf itu, generasi salaf itu adalah generasi yang selamat dari segi pemahamannya, akidahnya, manhajnya, dan terusnya. Tapi khalaf yang datang kemudian, generasi yang datang kemudian, yaitu generasi setelah salaf, itu a'lam, lebih mengetahui dan lebih ahkam. Ini semua adalah talbis iblis, ucapan seperti ini. Tidak benar. Jadi kalau orang sudah aslam, sudah selamat, berarti keselamatan itu tentu dilapisi dengan ilmu dan hikmah. Mana kita sebutkan. Jadi ini makulah ya, ucapan-ucapan yang tidak benar. Yang pernah kita sebutkan sisi ketidakbenarannya. Jadi sekali lagi, dan barang siapa yang tidak menjauhi sikap menafikan dan tidak menjauhi sifat tasbih, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, dia akan tergelincir pasti. Dan tidak akan benar dalam mensucikan Allah. Karena sesungguhnya kata di sini, fa inna rabbana jalla wa ala mausufun bi sifatil wahdaniyah. Karena sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia, mausufun, disifati, atau kata di sini penerjemah menyandang. Menyandang sifat, artinya disifati dengan sifat-sifat keesaan, bisifatil wahdaniyah, keesaan, yakni Allah Subhanahu wa taala lah yang satu, yang esa. Kita sering baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah makna keesaan. Kalau ditanya apa makna keesaan, itulah dia. Surah qul huwallahu ahad. Itulah surah qul huwallahu ahad, ini adalah surah at-tauhid. Karena menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna esa itu? Mudah jawabannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian Allah tersifati katanya man'utun binu'util fardaniyah. Allah tersifati dengan sifat tak tertandingi. Ya seperti tadi, ini masuk dalam bagian keesaan. Sebagaimana kita sampaikan tadi, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Disebut sebagai Al-Ikhlas karena seorang itu ketika membacanya ikhlas dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang serupa dengannya, tidak dianakkan, diperanakkan, dan seterusnya. Dan itu adalah makna keesaan, dan itu adalah merupakan sifat tak tertandingi. Kemudian, laisa fi ma'nahu ahadun minal bariyah. Tidak seorang pun dari hambanya yang menyamai sifat-sifat tersebut. Ini udah jelas ya. Udah jelas. Itulah maknanya sekali lagi, sifat keesaan. Kemudian sifat tak tertandingi bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak seorang pun dari hambanya yang menyamai sifat-sifat tersebut. Walillahil asmaul husna. Allah memiliki asma'ul husna. Yang maha indah, begitu sifat yang tinggi. Dan ini sekali lagi intinya penulis rahimallahu taala Imam At-Tahawi mengajak kita semua untuk istislam, berserah diri, merasa puas gitu ya, dengan penjelasan ulama-ulama salaf yang didasari dengan keimanan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah as-sahihah, terutama dalam bab akidah, terkhusus dalam bab ru'yah ini yang tadi kita sebutkan, termasuk mutawatirah, termasuk hadisnya mutawatir. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatis sit kasairi al mubtadi'at. Allah Maha Tinggi, tidak dibatasi oleh batas-batas dan ujung akhir, dan tidak membutuhkan, tidak memerlukan bagian-bagian
anggota-anggota maupun perangkat-perangkat, Allah tidak dilingkupi oleh 6 penjuru arah sebagaimana semua makhluknya. Ini poin yang ke-38. Baik. Sebagai penegasan beliau dari poin-poin berikutnya, baik, ini memerlukan penegasan yang didasari atau memerlukan penjelasan yang didasari tentu dengan dasar akidah salaf. Kalau hanya poin yang ke-38 saja tanpa ada penegasan sebelumnya, tanpa ada poin-poin sebelumnya, maka kita akan ragu-ragu dengan akidah Al-Imam At-Tahawi. Baik, tentu kita akan ragu-ragu tentang akidah Al-Imam At-Tahawi. Tapi kita tidak ragu-ragu terhadap akidah Al-Imam At-Tahawi, yaitu beliau berakidah aqidatus salaf, walaupun yakni beliau menggunakan kalimat-kalimat seperti ini berdasarkan yakni poin-poin yang beliau sampaikan sebelumnya dan juga poin-poin yang akan datang. Nah, dari situ kita bisa membandingkan, bisa menyimpulkan bahwasanya beliau ini adalah berakidah aqidatus salaf. Namun karena beliau masih menggunakan kalimat atau lafaz-lafaz yang mujmal, ya, lafaz-lafaz yang masih umum, jadi di situ masuk, boleh masuk di situ kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya kelompoknya itulah yang benar. Karena dari awal pun pernah kita sebutkan di poin-poin awal, beliau menggunakan istilah wujud, ya, istilah ada berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak memakai al-awwal wal akhir, al-zahir wal batin yang pernah kita sebutkan dalam hal ini. Itu adalah lafaz yang masih umum. Maknanya lafaz yang masih umum ini benar dari satu sisi, batil dari satu sisi. Benar sekali lagi dari satu sisi, batil dari satu sisi. Oleh karena itu, ucapan-ucapan yang mujmal seperti poin yang ke-38 ini kelompok-kelompok yang lain, ya, yang tidak sejalan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu masuk dan menyandarkan akidahnya kepada Imam At-Tahawi. Terbukti bahwasanya banyak di antara syuruhat, banyak di antara syarah atau pensyarah ulama-ulama yang di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mensyarah akidah At-Tahawi. Nah, jadi ketika mereka mensyarahnya sesuai dengan pemahamannya, sesuai dengan kalam, ya, sesuai dengan pemahamannya. Ya, kenapa demikian? Karena ucapan-ucapan Imam At-Tahawi seperti ini bisa dimaknai, bisa disyarah sesuai dengan pemahaman masing-masing. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala, salah satu di antara penyebab beliau atau hal yang mendorong beliau, menyemangatkan beliau untuk menulis syarah daripada Al-Aqidah At-Tahawi ini adalah salah satunya di antaranya adalah banyak syarah-syarahan daripada risalah Aqidah At-Tahawi ini yang menyimpang daripada tujuan akidah asal daripada Al-Imam At-Tahawi. Sehingga yakni syarah yang paling bagus dalam hal ini yaitu syarah Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullahu taala, walaupun ada poin-poin tertentu yang diperselisihkan oleh para ulama, artinya dikoreksi oleh para ulama, namun secara umum syarahan beliau adalah mengikuti manhaj salaf secara umum. Nah, tapi tadi kita sebutkan banyak di antara pensyarah daripada kitab atau risalah Al-Aqidah At-Tahawiyah ini yang menyimpang daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana itu sudah otomatis menyimpang daripada akidah At-Tahawi. Kenapa demikian? Tidak heran, karena tadi kita sebutkan Al-Imam At-Tahawi menggunakan lafaz-lafaz yang mujmal, lafaz-lafaz yang masih umum. Yang tadi kita sebutkan makna umum adalah dilihat dari satu sisi sahih, dilihat dari satu sisi batil. Kita lihat seperti yang poin yang ke-38. Katanya di sini, wa ta'ala 'anil hududi wal ghayat. Allah Maha Tinggi, tidak dibatasi oleh batas-batas dan ujung akhir. Ini lafaz mujmal, lafaz yang masih umum. Nah, kalau kita lihat Asy'ariyah ketika mensyarah, apabila mensyarah akidah Tahawi ini sebagai dalil, katanya ini sebagai dalil menunjukkan bahwasanya Allah itu tidak dibatasi oleh batasan-batasan tertentu, tidak ada ujung akhirnya,
Sehingga kesimpulan kita dari hal ini, apabila kita menyebutkan Allah itu di atas, Allah itu di atas, berarti menunjukkan suatu batasan. Nah, ketika kita menunjukkan batasan, maka menyelisih akidah Tahawi. Begitu maksudnya. Seperti itu. Ini dilihat dari satu sisi batil. Tapi dari satu sisi sahih. Oleh karena itu, kita lapisi pemahaman-pemahaman seperti ini, mujmal ya. Pemahaman mujal, kita fahami, kita lapisi dengan pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, ketika kita mengetahui lafaz yang sahih, makna yang sahih daripada lafaz mujmal ini, itu yang kita jelaskan kepada orang lain. Kemudian selanjutnya, kata para ulama, lafaz-lafaz mujmal seperti ini sebaiknya tidak dipakai. Sebaiknya tidak dipakai. Jadi kalau dah kita tahu lafaz mujmal ini boleh bermakna sahih, boleh bermakna batil, maka untuk lebih selamatnya tidak memakai gitu. Oleh karena itu banyak di antara para ulama yang mensyarah akidah atau yang mentaklik ya ucapan Al-Imam At-Tahawi ini, banyak mereka mengatakan seandainya gitu. Seandainya Al-Imam At-Tahawi tidak menulis lafaz-lafaz mujmal seperti ini, akan tentu lebih baik lagi. Akan tentu lebih bagus. Kenapa? Selamat daripada celah-celah di mana di situ tadi kita sebutkan masuknya kelompok-kelompok yang di luar aqidatus salaf yang tadi kita sebutkan. Contohnya ini. Mereka mengatakan Allah itu tidak dibatasi dengan batasan-batasan dan tidak ada ujung akhirnya. Ini kata Imam Tahawi katanya. Jadi sehingga apabila kita menyebutkan Allah itu dilihat nanti pada hari kiamat, berarti confirm itu Allah berada pada suatu tempat gitu, sehingga ketika kita menyebutkan itu, jadi kita batasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita batasi Allah pada suatu tempat, maka Allah diliputi oleh tempat tersebut. Allah kan tidak diliputi oleh sesuatu. Ini dia. Ini pemahaman seperti ini bagi orang awam masuk akal begitu. Oleh karena itu sekali lagi lafaz-lafaz mujal seperti ini itu sepatutnya tidak dibuka gitu, tidak dibuka. Tapi kalau sudah terbuka, akhirnya kalau sudah terbuka mau tidak mau harus dijelaskan melalui berdasarkan penjelasan salaf dalam hal ini. Lalu apa maksudnya di sini? Allah Maha Tinggi, tidak dibatasi. Kita tadi sudah melihat pemahaman yang batil. Nah, kalau itu dari pemahaman itu atau kita fahami ucapan At-Tahawi seperti itu, maka batil. Maka batil. Jadi kalau kita sebut Allah itu berada pada suatu tempat, kemudian dibatasi oleh tempat tersebut, di mana tempat tersebut adalah bagian daripada alam semesta makhluk, maka tentu ini salah. Ini tidak benar. Karena Allah itu adalah sebagaimana pernah kita sebutkan, istawa 'alal arsy. Dia istiwa di atas arsy, bain. Gitu. Terpisah daripada makhluknya. Allah terpisah daripada makhluknya. Nah, ketika kita menyebutkan Allah itu istiwa, kemudian ketika kita menyebutkan Allah itu maha tinggi, ini kalau mereka menyebutkan, kalau dimaknai tinggi sebagai batasan, ini dari segi bahasa pun tak masalah. Tak masalah. Jadi kalau kita sebutkan tinggi, kemudian ketika kita menyebutkan tinggi, lalu mereka memahami sebagai batasan, itu tidak masalah. Karena kita yakini bahwasanya Allah itu bain an makhluqati atau min makhluqati, yaitu terpisah daripada makhluknya. Berarti ketika kita sebutkan Allah itu tinggi daripada makhluknya, berarti Allah itu tinggi di luar alam semesta. Jadi ketika kita menyebutkan Allah itu tinggi, Allah di bawahnya makhluk. Termasuk alam semesta ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan disitulah Allah maha tinggi. Disitulah Allah istiwa. Jadi tidak ada ucapan seperti ini tidak berkonsekuensi kita menyebutkan Allah itu dibatasi dengan pemahaman batasan menurut makhluk. Kemudian tidak berkonsekuensi ketika kita menyebutkan Allah tinggi, Allah istiwa, tidak berkonsekuensi Allah itu diliputi oleh makhluknya, diliputi oleh arsy-Nya, tidak. Nah, kalau dan inilah pemahaman yang benar. Oleh karena itu, Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala menyebutkan Allah itu dibatasi dengan batasan ilmu.
dengan batasan ilmu yang hanya Allah mengetahuinya. Nah, yang hanya Allah mengetahuinya. Jadi Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, Imam Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan Allah itu dibatasi, tapi dibatasi dengan apa? Dengan ilmu, yang mana Allah itu sendiri yang mengetahuinya. Oleh karena itu lafaz batas. Jadi kalau ditanya Allah, apakah Allah itu dibatasi dengan batasan tertentu? Nah, ini dilihat. Kalau yang dimaksud adalah dibatasi seperti pembatasan makhluk, maka ini batil. Tapi kalau yang dimaksud adalah batasannya, maksudnya adalah batasan ilmu, ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang sahih. Maknanya apa? Kita sebutkan Allah itu di atas berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah kita sebutkan Allah itu di atas, sebagaimana tadi kita sebutkan, itu di bawahnya adalah alam semesta, yang mana alam semesta itu adalah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Jadi hal ini putar-putar jadinya. Sebenarnya di awal tadi kita sebutkan lafaz-lafaz yang mujmal seperti ini baiknya ditinggalkan. Kemudian di sini kata beliau wal arkan wal a'dha wal adawat, di situ wal arkan wal a'dha wal adawat. Dan tidak membutuhkan gitu, tidak memerlukan arkan, bagian-bagian, wal a'dha, anggota-anggota maupun perangkat, maksudnya anggota-anggota tubuh, anggota-anggota tubuh, perangkat, alat-alat dan seterusnya. Allah tidak memerlukan itu semua. Dan ini juga lafaz mujmal. Ya, lafaz mujmal, lafaz yang masih umum. Begitu, muskilah. Oleh karena itu tadi kita sebutkan, seandainya Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala tidak menggunakan lafaz-lafaz seperti ini, tentu lebih selamat, lebih aula, lebih utama, lebih bagus. Tapi karena beliau sudah menyebutkan demikian, maka para ulama pun menyebutkan makna yang sahih. Bukan berarti kita tuduh Al-Imam At-Tahawi tidak berakidah akidah salaf, tidak. Karena tadi kita sebutkan ini lafaz mujmal, boleh sah, boleh batil. Tentu yang dimaksud oleh Imam At-Tahawi adalah yang sahih. Lihat di sini arkan, anggota tubuh, bagian-bagian dan lain-lain daripada alat-alat dan seterusnya, Allah itu tidak perlu. Allah tidak membutuhkannya, tidak perlu. Artinya itu semua tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini adalah lafaz mujmal. Kalau yang dimaksud anggota-anggota, bagian-bagian zat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, maka ini tentu keliru. Allah menyebutkan memiliki mata. Allah menyebutkan memiliki tangan. Allah menyebutkan memiliki kaki. Allah menyebutkan memiliki pendengaran. Dan itu adalah termasuk bagian daripada anggota-anggota. Itu tidak. Lalu bagaimana nih? Apakah kita akan nafikan? Ya tentu tidak. Kita tidak menafikan. Karena Allah menetapkan dirinya punya anggota-anggota seperti yang tadi disebutkan. Cuma ingat kita lafiznya dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini pemahaman yang sah. Tapi kalau pemahaman yang tidak sah, kita tetapkan anggota-anggota yang tidak disebutkan, anggota-anggota badan, anggota-anggota zat yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak. Kita sebut misalnya menyebutkan apakah Allah memiliki jasad? Allah memiliki jisim apa tidak? Allah memiliki badan apa tidak? Ini lafaz jisim, lafaz badan atau lafaz tubuh ini tidak ada disebutkan. Tapi kalau maksudnya adalah tubuh, itu maksudnya adalah bagian-bagian yang mana bagian itu adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tangan, kaki dan seperti tadi kita sebutkan, maka kita tetapkan. Tapi kalau tubuh maksudnya tubuh seperti manusia dan seterusnya, tentu tidak. Jadi oleh karena itu pemahaman yang benar dalam hal ini menafikan bagian-bagian anggota pemerintah Allah yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru benar. Tapi kalau menetapkan menafikan secara mutlak, tidak membutuhkan, tidak memerlukan bagian-bagian anggota maupun perangkat-perangkat, dan itu kita nafikan secara mutlak, ini salah. Ini salah. Batil. Kenapa? Karena tadi kita sebut Allah sendiri yang menetapkan Allah memiliki anggota-anggota zatnya. Yaitu tadi mata, kaki, tangan, dan seterusnya. Jari, dan seterusnya. Paham ini ya? Ini semua lafaz mujmal. Maka itu al-aula lebih utama untuk ditinggalkan. Kemudian kata la tahwi al-jihad as-sit kasair al-mubtadi'at. Allah tidak dilingkupi, tidak diliputi
oleh 6 penjuru arah sebagaimana semua makhluknya. Ini juga lafaz mujmal. Tadi di awal kita sebutkan berkaitan dengan arah. Berkaitan dengan arah. Jadi kalau yang dimaksud dengan arah ini adalah arah atas, bawah, tengah, dan seterusnya, terutama arah atas, maka ini batil, tidak sahih. Karena Ahlussunnah wal Jamaah dan Al-Imam At-Tahawi sendiri menetapkan bahwasanya Allah berada di atas arsy-Nya. Allah memiliki sifat ulu. Dan Allah memiliki sifat dzatiyah, yaitu tinggi secara zatnya, tinggi secara sifatnya. Dan tinggi ini, ya, lafaz tinggi ini itu adalah bagian daripada jihah, bagian daripada penjuru. Atas, atas, bawah, atas, bawah. Nah, atas ini ya Allah Subhanahu wa taala tinggi, berada di atas arsy-Nya, berada di atas arsy-Nya. Nah, kita sebutkan atas, berarti kita tetapkan jihad. Nah, ketika kita menyebutkan atas dan itu juga bagian daripada jihad, berarti kita menyelisihi akidah At-Tahawi. Dan ini adalah celah masuknya ahli batil. Celah masuknya ahli batil. Jadi Allah tidak dilingkupi oleh 6 penjuru arah sebagaimana semua makhluk. Nah, ini ihtimal atau lafaz yang mujmal, lafaz yang masih umum, bisa sah, bisa batil. Yang tadi kita sebutkan. Kalau yang dimaksud, lafaz batilnya maksudnya adalah lafaz yang tidak sah. Kalau maksudnya adalah Allah berada dan dilingkupi, ya, dilingkupi, Allah berada di alam semesta yang Allah sendiri ciptakan, itu confirm jihah arah yang dimaksud itulah yang batil. Semacam kita sekarang ini, semacam kita berada di rumah, berarti kita berada di arah, mungkin depan, mungkin belakang, dan seterusnya. Kalau seperti itu ya batil, tidak boleh seperti itu. Dan ini yang tentu yang dimaksud oleh Al-Imam At-Tahawi. Tapi kalau yang dimaksud dengan jihah yaitu atas, atas, karena kita lafaz atas ini tidak berkonsekuensi mentasbih, tidak berkonsekuensi menyerupakan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berkonsekuensi bermaknai Allah itu diliputi oleh makhluknya. Karena tadi kita sebutkan ketika kita menyebutkan Allah itu berada di atas, berarti di atas makhluknya. Kalau sudah kita sebutkan makhluknya, itu alam semesta, termasuk arsy dan semuanya, itu semua di bawah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita menyebutkan Allah di atas, Allah berada di luar alam semesta, di atas, di luar alam semesta. Itu pemahaman yang sahih. Ini sekali lagi lafaz-lafaz yang mujmal seperti ini, disitulah celah masuknya ahli-ahli filsafat, ahli kalam, ahli bid'ah, dan seterusnya. Tapi karena sudah disebut oleh Al-Imam At-Tahawi, jadi kita jelaskan makna yang sahihnya. Kalau tidak, tadi kita sebutkan lebih aula, lebih selamat untuk kita tidak menyebutkan hal-hal seperti ini. Tidak menyebutkan Allah itu dibatasi, kemudian Allah itu tidak memiliki bagian-bagian, tidak diliputi dan seterusnya, gitu. Ini lebih aula meninggalkannya. Bukan berarti kita menafikan, tidak. Dan tadi kita sebutkan karena ini lafaz yang masih umum, bisa sah, bisa batil. Tapi lebih utamanya, lebih bagusnya kita tinggalkan saja. Karena ini lafaz-lafaz seperti ini tidak ada dalam nas baik Al-Quran maupun sunnah. Baik, ayyuhal khairutul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya ini yang kita sampaikan pada halqah kali ini, itu berkaitan dengan ru'yatullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat nanti pada hari kiamat oleh kaum mukminin di mahsyar arasat yaumul qiyamah sebelum masuk surga, kemudian nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala pun akan dilihat. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan kepada kita agama ini, kemudian memberikan memperlihatkan kita yang hak itu hak, dan memberikan taufik untuk kita jalankan, dan memperlihatkan yang batil itu batil, dan memberikan taufik kepada kita untuk menjauhkannya, sehingga kita tetap istiqomah, kokoh di atas manhaj salaf, kokoh di atas pijakan agama yang benar sampai akhir hayat kita, dan Allah ridha kepada kita semua.
keluarga kita dan juga kaum muslimin. Sampai di sini kiranya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah. Baik, ada pertanyaan, apakah ayat di bawah ini bermakna perintah untuk mengetahui arti yang sebenarnya? Nama-nama dan sifat-sifat Allah dan perintah meninggalkan atau tidak bermajlis dengan orang-orang yang salah mengartikannya. Itu dinukilkan di sini surah Al-A'raf ayat 180. Dan Allah memiliki Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutkan Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapatkan balasan terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan. Nah, pertanyaannya dari ayat ini, apakah ayat tersebut yang tadi dibacakan bermakna perintah untuk mengetahui arti yang sebenarnya nama-nama dan sifat-sifat Allah? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Karena kalau kita tidak mengetahui nama-nama Allah yang sebenarnya, kita akan masuk ke dalam orang-orang yang tergelincir tadi kita sebutkan. Sehingga ayat ini bermakna perintah untuk kita mengetahui makna sebenarnya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentunya merujuk kepada kitab-kitab para ulama dalam hal ini. Kemudian dan apakah maknanya perintah meninggalkan atau tidak bermajlis dengan orang yang salah mengartikan? Sahih, confirm. Jadi apa yang disebut dalam pertanyaan ini berdasarkan ayat surah Al-A'raf ayat 190, apakah ini termasuk bagian daripada perintah untuk kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah? Iya. Dan juga apakah berkonsekuensi untuk kita tinggalkan orang-orang yang menyimpang dari atau pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dalam bab asma wa sifat? Iya. Nah, dari ahlu bid'ah, kemudian orang-orang yang jahil, yang berucap semaunya tanpa dalil dan seterusnya, semua itu kita tinggalkan. Dan ini adalah ma'ruf di kalangan para ulama bahwa kita tidak bermajlis dengan mereka, dia khawatirkan pengaruh mereka terhadap kita. Nah, Tayyib al-khawat semuanya, kiranya kalau tidak ada nih kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, kemudian juga memberikan kita taufik untuk melanjutkan kembali bahasan-bahasan yang lain pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.